Halo, di sini saya akan menjelaskan dua aliran yang sangat berpengaruh dalam ajaran Gereja Katolik. Yang pertama itu Arianisme dan yang kedua itu Nestorianisme. Di sini saya akan menjelaskan Arianisme. Arianisme adalah ajaran sesat dalam Gereja Katolik yang muncul pada abad keempat. Ajaran ini dipelopori dan dipimpin oleh Arius. Arianisme mengajarkan bahwa anak Allah tidak kekal karena ia diciptakan oleh Allah Bapa dari ketiadaan untuk tujuan penciptaan dunia ini. Oleh karena itu, anak Allah tidak sehakikat dengan Allah Bapa. Ia adalah makhluk yang dapat berubah sehingga dapat binasa serta berdosa. Kemuliaannya sebagai anak Allah dikaruniakan oleh Allah Bapa karena kesetiaannya dalam melaksanakan kehendak Allah Bapa. Arianisme dikutuk sebagai ajaran sesat pada masa Alexandria pada tahun 320 dan kemudian dalam Konsili Nikea 325. Walaupun Arianisme dikutuk sebagai ajaran sesat, namun sikap kekaisaran Roma selalu berubah. Arianisme kadang dibela oleh pemerintah dan kadang dihambat. Bahkan, Arius sendiri sempat dipulihkan kembali dalam jabatan keuskupannya. Namun, tiba-tiba ia meninggal. Arianisme mendirikan gereja sendiri di samping gereja resmi. Aliran ini memberitakan Injil di kalangan suku bangsa Goth sehingga mereka menjadi orang Kristen Arian. Dengan demikian, Arianisme menolak doktrin Tritunggal yang menyatakan bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi ilahi yang setara dan kekal dalam satu esensi ilahi. Arianisme adalah ajaran yang menentang keilahian Yesus Kristus dan kesetaraannya dengan Allah Bapa. Dalam ajaran itu dikutuk oleh gereja Kristen dalam Konsili Nikea. Kemudian saya akan menjelaskan aliran yang kedua, yaitu Nestorianisme, yaitu Patriarkat Konstantinopel pada abad ke-5. Tokoh utamanya yang terkait dengan ajaran ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa para pengikutnya berpendapat bahwa ajaran Nestorius disalahpahami dan disalahartikan. Nestorianisme mengajarkan bahwa Yesus Kristus ada sebagai dua pribadi yang terpisah. Yesus sebagai manusia dan Logos atau firman Tuhan sebagai ilahi. Ajaran ini berbeda dengan pandangan ortodok yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua sifat, yaitu ilahi dan manusiawi, yang bersatu dalam satu hipostasis. Salah satu poin kontroversial adalah penolakan gelar Theotokos atau Bunda Allah untuk Maria. Nestorius berpendapat bahwa Maria seharusnya disebut Christotokos, Bunda Kristus, karena ia hanya melahirkan manusia Yesus, bukan Logos. Menurut Nestorius, sebenarnya gelar itu tidak dapat dikenakan kepada Maria, sebab Maria tidak mengandung kealahan, tetapi seorang manusia. Maria hanyalah alat untuk kealahan. Dari sinilah muncul gelar bagi Maria yang dipandangnya lebih tepat, yaitu Bunda Kristus atau Christokos, karena Kristus adalah Allah dan manusia pada saat yang sama. Ajaran Nestorius dianggap sesat oleh gereja Kristen. Arus utama Konsili Efesus pada tahun 431 mengutuk Nestorianisme dan menegaskan doktrin bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua sifat yang bersatu. Penolakan Nestorianisme terhadap gelar Theotokos juga menjadi sumber konflik, karena gelar tersebut sangat dihormati dalam tradisi Kristen. Setelah pengutukan tersebut, pengikut Nestorianisme membentuk gereja dari timur dan menyebar ke arah timur, ke daerah Persia, Asia Tengah, hingga ke Cina. Meskipun dikutuk oleh gereja Arus utama, Nestorianisme menyebar ke timur dan membentuk gereja dari timur yang memiliki pengaruh signifikan di Asia.
Gereja dari timur memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen di Asia, mencapai Persia, Asia Tengah, dan bahkan Tiongkok. Walaupun ajaran teologis awal mereka masih diperdebatkan, gereja dari timur memiliki kesinambungan sejarah dari masa itu. Kemudian banyak tokoh dalam gereja yang menjelaskan tentang Tritunggal dalam gereja Katolik. Yang pertama itu Santo Justinus Martir, yaitu orang-orang yang dikatakan apologis menggunakan filsafat Yunani untuk membela Injil. Kemudian martir diambil dari istilah orang-orang yang rela mati dan berkorban hanya untuk kepercayaannya, dan menurut pendapat yang lain, akhir hidupnya dia memang menjadi martir. Santo Justianus Martir aktif mempelajari ajaran-ajaran Stoa, Pitagoras, Aristoteles, dan menganut sistem yang kedua. Adapun mengenai tata ibadah, dikatakan bahwa ibadah dilakukan pada hari Minggu, dikarenakan Allah beristirahat pada hari ketujuh. Selain itu, jemaat beribadah pada hari Minggu juga karena Kristus bangkit pada hari tersebut. Mengenai praktik baptisan, Justinus menyatakan bahwa mereka yang dibaptis ialah mereka yang telah percaya kepada pengajaran Kristen dan yang telah berjanji hidup mengikuti ajaran-ajaran tersebut. Kegiatan Justinus tidak hanya terbatas dalam menulis karya-karya penting. Ia juga mengadakan perjalanan yang cukup jauh. Dalam perjalanannya, Justinus selalu berargumentasi tentang iman yang diyakininya. Di Efesus, Justinus bertemu dengan Trypho. Di Roma, ia bertemu dengan Markion, pemimpin kelompok Gnostik. Pada suatu perjalanan yang ia ke Roma, ia pernah berselisih paham dengan seorang yang bernama Crescens, seorang sinik. Ketika Justinus kembali ke Roma pada tahun 165, Crescens mengadukannya kepada penguasa atas tuduhan menfitnah. Justinus pun ditangkap, disiksa, dan akhirnya dipenggal kepalanya bersama-sama dengan 6 orang percaya lainnya. Kemudian Tertulanus. Pemikiran Tertulanus dapat disimak sebagai berikut. Yang pertama itu Tritunggal, Bapa Teologi Batin atau Bapa Gereja Latin. Ia memperkenalkan istilah Trinitas dari kata yang sama dalam bahasa Latin. Tertulanus tidak mengambil terminologi dari para filsuf, tetapi dari pengadilan Roma. Kata lain, substantia bukan berarti bahan, tetapi hak milik. Arti kata persona bukanlah pribadi, seperti yang lazim digunakan, tetapi merupakan suatu pihak dalam suatu perkara. Demikian jelaslah bahwa 3 person dapat berbagi satu substansi. 3 pribadi yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus dapat berbagi satu hakikat, yaitu kedaulatan ilahi. Dalam sebuah wacana, ia mengatakan bahwa Tuhan yang pertama atau Bapa diibaratkan sebagai seorang raja, kemudian mengirimkan diri atau rohnya ke dalam rahim Maria, kemudian tumbuh dan lahir. Itulah Tuhan. Anak yang lazim digunakan tetapi merupakan suatu pihak yang dalam suatu perkara di pengadilan. Dengan demikian, jelaslah bahwa 3 persona dalam berbagai satu substansi, 3 pribadi yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus dapat berbagi satu hakikat kedaulatan ilahi. Bahwa Tuhan yang pertama atau Bapa diibaratkan sebagai raja, kemudian mengirimkan rohnya dalam rahim Maria. Kemudian tumbuh dan lahir, itulah Tuhan, anak disebut Yesus Kristus. Roh meskipun Tertulanus mempersoalkan apa urusan Athena atau filsafat,
dengan Yerusalem yaitu gereja. Namun filsafat Stoa yang populer pada masa itu turut mempengaruhi, yaitu pada pembahasan konsep dosa. Ada yang berkata bahwa ide dosa asal bermula dari Stoicisme, kemudian diambil alih Tertullianus, dan selanjutnya merambat ke gereja barat. Ia berpendapat bahwa roh atau jiwa itu adalah sebentuk benda, seperti tubuh dibentuk ketika pembuahan. Maka, roh pun demikian. Dosa Adam diwariskan seperti rangkaian genetik, kemudian derajat dan kuasa manusia. Tertullianus pernah menekankan ide suksesi pada para rasul, pengalihan kuasa dan wibawa para rasul kepada para uskup. Namun, ia tidak dapat menerima bahwa para uskup memiliki kuasa mengampuni dosa. Ia berpendapat bahwa ini akan menjuruskan pada terpuruknya moral. Penolakan adanya kuasa manusia untuk mengatur yang lain secara mutlak, terlebih dalam keilahiannya. Jadi kesimpulan dari semuanya itu adalah Arianisme adalah ajaran sesat yang muncul pada abad keempat dan dipimpin oleh Arius. Ajaran ini menyatakan bahwa anak Allah tidak kekal dan diciptakan oleh Bapa, sehingga tidak setara dengannya. Arianisme ditolak dalam Konsili Nikea pada tahun 325 dan dianggap sesat meskipun dukungan pemerintah terhadapnya berfluktuasi. Arius bahkan pernah dipulihkan ke jabatannya sebagai uskup sebelum ia meninggal. Arianisme juga membentuk gereja sendiri dan menyebarkan Injil di kalangan suku Goth sehingga menjadi Kristen Arian. Ajaran ini menolak doktrin Tritunggal yang menyatakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang setara dan kekal dalam satu esensi. Kemudian Nestorianisme muncul pada abad kelima yang dipimpin oleh Nestorius, Patriarkat Konstantinopel. Nestorianisme mengajarkan bahwa Yesus Kristus ada sebagai dua pribadi terpisah, yaitu sebagai manusia dan sebagai Logos yang ilahi. Ini berbeda dari pandangan ortodoks yang mengajarkan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua sifat yang bersatu. Nestorius menolak gelar Theotokos untuk Maria, lebih memilih gelar Christokos. Kemudian dalam Konsili Efesus tahun 431 mengutuk ajaran Nestorianisme dan menegaskan doktrin Yesus Kristus sebagai satu pribadi dengan dua sifat yang bersatu. Nestorianisme menyebar ke timur dan membentuk gereja dari timur yang berperan dalam penyebaran Kristen hingga ke Asia dan Tiongkok. Kemudian tokoh-tokoh dalam gereja seperti Santo Justinus Martir membela ajaran Tritunggal dengan menggunakan filsafat Yunani. Ia terlibat dalam debat dan akhirnya dijatuhkan hukuman mati karena keyakinannya. Kemudian tokoh yang kedua itu Tertullianus, dikenal sebagai Bapa Teologi Latin, yang memperkenalkan istilah Trinitas dan menjelaskan konsep tentang Tuhan yang terdiri dari tiga pribadi dalam satu hakikat. Ia juga membahas masalah dosa dan suksesi kekuasaan para rasul kepada uskup. Kemudian menolak gagasan bahwa uskup memiliki kuasa mengampuni dosa. Sekian penjelasan tentang dua aliran yang sangat berpengaruh dalam ajaran Gereja Katolik. Semoga penyampaian ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.